Mana yang kalian pilih? Bokeh dan masih bekerja di usia 60 tahun, atau pensiun di usia yang lebih muda dengan uang 1 miliar? Kalau saya sih pilih yang ini ya. Tapi, apakah mungkin orang biasa seperti saya pensiun dengan uang 1 M? Dulu keuangan saya itu seperti roller coaster yang tidak terkendali. Setiap kali ada pemasukan, uangnya lenyap begitu aja. Dan rasanya itu stres di saat ada keadaan darurat. Tagihan yang harus dibayar tiap bulan sering terasa berat. Padahal saat itu saya udah punya bisnis dan juga freelancing, pemasukan saya itu udah jauh lebih besar di atas UMR. Jadi ironis, punya penghasilan besar, tapi sering merasakan kecemasan finansial. Hal tersebut terjadi karena nggak benar-benar ngerti soal finansial dan nggak tahu caranya membangun kekayaan. Cemas finansial itu rasanya nggak enak, jadi saya terus mengedukasi diri tentang finansial. Tepatnya mencari cara agar bisa pensiun dengan uang 1 miliar dan memiliki passive income. Termasuk mencari info tentang aplikasi dalam mengelola keuangan, serta menambah simpanan tanpa harus jualan. Satu aplikasi yang bisa bantuin saya nambah simpanan tanpa harus jualan adalah Shopback. Saldonya bisa dilihat di sini, dan ini lumayan bisa dijadiin pulsa atau dicairin ke rekening bank. Shopback memungkinkan kita untuk dapat cashback setiap belanja di platform e-commerce favorit kita. Ini termasuk Shopee, Uniqlo, Tokopedia, Lazada, Blibli, Agoda, Booking.com, Tiket.com, dan lain-lain. Jadi tiap mau belanja online, pastikan masuk dulu lewat Shopback supaya dapat cashback. Ibaratnya sambil belanja sambil nabung. Bentar lagi saya akan tunjukin cara pakainya, dan saya juga akan kasih tahu triknya untuk dapat cashback ekstra lebih besar, serta saldo gratis 20.000. Tahu cara mendapatkan penghasilan tinggi itu hanya sebagian teka-teki uang yang harus dipecahkan. Nah, setelah mengedukasi diri saya tentang finansial, termasuk juga mempelajari orang-orang yang memang sudah kaya, ternyata masih ada langkah-langkah lain yang harus saya lakukan. Langkah pertama, membangun dana darurat. Gimana kalau kejadian kayak pandemi kemarin terjadi lagi? Atau gimana kalau kejadian musibah yang lain? Ya kita berharap sih jangan sampai ya, tapi kita nggak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Langkah kedua, membangun kekayaan. Semuanya harus dimulai dengan memiliki penghasilan aktif, alias penghasilan dari hasil keringat. Bisa dari kerja atau jualan, atau juga bisa keduanya. Nah kalau buat saya sendiri penghasilan aktif itu nggak terlalu jadi masalah, karena saya sendiri sekarang itu punya beberapa sumber penghasilan aktif. Nah cuma masih banyak orang yang bahkan tidak memiliki satupun sumber penghasilan. Sedangkan untuk bisa membangun dana darurat dan membangun kekayaan itu, kita harus mengalami surplus uang secara rutin. Untuk bisa dapat penghasilan itu harus punya ilmunya dulu. Dan kalau mau dapat income besar tiap bulan, berarti harus punya high income skill. High income skill seperti bikin konten, sales, marketing, desain, dan bahkan coding bisa dipelajari tanpa harus sekolah tinggi. Tinggal kitanya aja yang harus tekun belajar, berusaha, dan berdoa, serta disiplin. Dua masalah yang bikin kita nggak pernah punya uang lebih walaupun sudah punya penghasilan. Masalah ke-1 adalah gaya hidup keliru. Miskonsepsi yang sering terjadi, banyak orang berpikir kalau jadi kaya itu adalah memiliki kemewahan. Yang bisa jadi masalah adalah di saat mengejar gaya hidup yang di luar kemampuan, di mana hal tersebut mengarah ke masalah yang kedua, yaitu banyak utang. Jadi untuk bisa mendapatkan surplus, utang kita itu harus diberesin. Pertimbangkan untuk mengadaptasi gaya hidup frugal, mencari kerja sampingan untuk dapat tambahan income, dan jangan nambah hutang baru. Catat semua hutang jangka pendek yang dimiliki, urutkan dari bunga tertinggi hingga terendah, atau dari hutang terkecil sampai dengan yang terbesar. Pertimbangkan konsolidasi alias menggabungkan banyak utang menjadi satu pembayaran yang dapat dilakukan dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Atur keuangan dan donasi berdasarkan urutan di catatan utang. Untungnya kalau saya nggak terlalu tertarik untuk beli barang mewah, nggak terlalu tertarik juga untuk kredit barang, cicilan kendaraan juga alhamdulillah udah lunas. Cuma yang sekarang belum kelar adalah cicilan KPR. Pindah ke rumah yang lebih besar itu berarti pengeluaran tambah tinggi. Tagihan listrik, PBB, dan biaya hidup lainnya bakal otomatis meningkat. Jadi kalau mau beli rumah, pertimbangkan dulu pros and cons-nya. Satu hal yang penting dalam mengontrol pengeluaran adalah bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan. Keinginan dan kebutuhan itu sebetulnya beda, dan kalau kita nggak bisa ngebedain, itu bisa jadi bikin sengsara. Contohnya di saat belum butuh beli HP baru, kita maksain beli HP terbaru yang harganya masih selangit. Nah lebih parah lagi kalau kita sampai ngebela-belain ngutang. Hal penting lainnya adalah menyadari setiap pengeluaran yang kita lakukan. Jadi harus tahu apa yang betul-betul menjadi kebutuhan dasar kita dan berapa biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan selain itu, nggak perlu malu manfaatin diskon dan juga cashback. Ada kalanya karena kebutuhan mau nggak mau kita harus mengeluarkan uang.
Nah, disinilah Shopback bisa membantu kita. Kalian bisa download aplikasinya gratis melalui link yang ada di deskripsi video. Lalu pas daftar itu masukin kode SBLMC supaya dapat saldo cashback gratis sebesar 20.000. Setelah diinstal, tinggal buka aplikasi Shopback dan daftar gratis dulu. Kalian bisa daftar pakai akun Facebook supaya lebih cepat. Selanjutnya tinggal pilih aja platform e-commerce favorit kalian. Misalnya kalau saya perlu beli HP baru di Lazada, ini tinggal tap aja lalu pilih Continue to App. Kita akan langsung diarahkan ke Lazada, lalu tinggal cari barang aja yang kita butuhkan dan lanjut belanja seperti biasanya. Nanti cashback-nya akan masuk setelah transaksinya itu terverifikasi, dan saldo di akun Shopback teman-teman bakal bertambah. Kalau udah numpuk, tinggal dicairkan aja ke rekening bank kalian. By the way, di Shopback itu ada tanggal khusus di mana kalian bisa dapat cashback lebih besar. Caranya dengan berbelanja di tanggal-tanggal kembar dari bulan September sampai Desember. Tepatnya di tanggal 99, 10-10, 11-11, dan 12-12. Di tanggal-tanggal ini, kalian bisa mendapatkan cashback ekstra. Kalau daftar sekarang, kalian juga bisa dapat saldo gratis 20.000. Tinggal klik aja link download Shopback yang ada di deskripsi video ini, dan nanti tinggal masukin aja kode SBLMC. Jadi pakai Shopback ini wajib banget untuk bantu kita surplus tiap bulan, walaupun kita perlu belanja atau pesen tiket online. Lumayan banget bisa dapat tabungan cashback segini, dan kalau kalian mau dapat sebesar ini dalam waktu 4 bulan, belanja di tanggal kembar 99, 10-10, 11-11, dan 12-12 lewat Shopback untuk dapat cashback ekstra, yang nanti uangnya bisa dicairkan ke rekening bank kita. Belanja, tapi malah berasa nabung cuma di Shopback. Saat menggali informasi tentang finansial, saya menemukan sistem budgeting 50/30/20. 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk diakumulasikan menjadi kekayaan. Berarti kalau kebutuhan hidupnya adalah 5 juta per bulan, pemasukan kita harus 10 juta per bulan. Sisa 3 juta untuk keinginan dan 2 juta untuk diakumulasikan. Aturan tersebut bisa menjadi basis saat mengelola keuangan, walaupun menurut saya nggak bisa diikutin semua orang. Apalagi dengan adanya inflasi, kebutuhan hidup kita itu naik terus. Dulu saya sendiri pun untuk kebutuhan dasar keluarga aja bisa makan lebih dari 50%. Jadi saya akan mulai dulu dengan sistem budgeting 70/20/10. 70% untuk kebutuhan hidup, 20% untuk keinginan, dan 10% untuk diakumulasikan. Nah, tapi kalau kebutuhan dasar itu lebih dari 70% penghasilan, berarti kita harus meningkatkan dulu penghasilan kita. Kecuali kalau memang pengeluarannya itu masih bisa diturunin. Ya kalau nggak bisa diturunin, mau nggak mau harus cari tambahan duit. Salah satu solusinya adalah hustling. Kayak jadi YouTuber ini juga side hustle saya atau kerja sampingan saya. Di internet itu cukup banyak jenis kerja sampingan seperti content creation, affiliate marketing, freelancing, dropshipping, dan menjual digital produk. Side hustle itu intinya bisa apa aja, yang penting kita juga bisa cukup enjoy, bisa di dunia nyata atau di dunia maya. Kalau saya sih lebih banyak memilih yang di dunia maya. Sebagian dari surplus saya alokasikan untuk membangun dana darurat. Target dana darurat itu antara 3-6 bulan kebutuhan hidup. Ada juga yang 9 bulan, bahkan 12 bulan, tapi kalau saya targetnya 3 bulan dulu aja. Dan itu juga nggak harus sekali jadi punya uang buat 3 bulan kebutuhan hidup untuk dana darurat. Tapi tiap bulan itu disisihkan aja sampai mencapai target. Dana darurat bisa disimpan di rekening bank, tapi jangan dicampur dengan rekening untuk simpan duit sehari-hari. Ada juga yang nyaranin kalau dana daruratnya itu bisa disimpan di reksadana pasar uang. Hal tersebut make sense karena bunganya lebih tinggi, tapi gimana pun kita juga harus mengedukasi diri kita dulu tentang reksadana pasar uang. Yang pasti dana darurat itu hanya boleh dipakai dalam keadaan darurat dan harus bisa cepat cair. Satu hal lagi, dana darurat itu nggak akan bikin kita kaya, tapi cukup penting di saat momen-momen darurat terjadi. Alokasi terakhir dari sisa surplus adalah untuk investasi jangka panjang. Dana investasi inilah yang memungkinkan kita untuk bisa pensiun dengan uang 1M dan juga dengan penghasilan pasif. Yang paling simpel untuk mengakumulasikan uang adalah dengan menabung di bank. Resikonya paling rendah, cuma pertumbuhannya itu bakal sulit, apalagi untuk mengalahkan atau menyamai inflasi. Inflasi tambah tinggi, harga kebutuhan hidup juga tambah tinggi. Dan karena inflasi, nilai uang yang kita simpan di bank itu semakin lama malah semakin turun. Jadi akan lebih baik kalau kita melakukan jenis investasi lainnya yang lebih menguntungkan. Untuk pengamanan, sebagian kecil dari dana investasi bisa ditabung di program DPLK, alias dana pensiun lembaga keuangan. DPLK adalah program dana pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau perusahaan asuransi di Indonesia. Dan ini bisa dimulai dengan nabung rutin sekecil 100.000 per bulan. Kalau buat saya, DPLK ini opsional, tapi cocok buat orang yang nggak terlalu ngerti soal investasi. Risikonya juga cukup rendah, tapi kekurangannya adalah pencairan dana yang tidak fleksibel dan hanya bisa dicairkan sesuai jadwal.
Lalu sebagian dana bisa diinvestasikan ke reksadana pasar uang dan juga di reksadana indeks. Sisanya bisa dipakai untuk nabung saham di mana kita bisa mendapatkan dividen alias pembagian laba usaha tanpa harus bekerja. Dan kalau berani ngambil risiko lebih tinggi, bisa tambahkan kripto ke portofolio investasi kita dan melakukan crypto staking di mana kita bisa dapat tambahan penghasilan pasif. Tentunya investasi seperti obligasi dan juga real estate bisa dipertimbangkan kalau memang mampu. Perlu dicatat bahwa investasi itu memiliki risiko lebih tinggi daripada menabung di bank. Sebelum melakukan investasi reksadana, saham, obligasi, kripto, dan lain-lain, lakukan pembelajaran terlebih dahulu. Aset kita yang terpenting itu adalah otak. Kalau misalkan otaknya nggak dikasih makan informasi-informasi yang tepat, itu bisa-bisa malah merugi. Seberapa lama waktu investasi yang diperlukan agar punya 1M ditambah penghasilan pasif? Untuk setiap orang tentunya akan berbeda-beda, bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Tergantung dari usia saat ini dan kondisi keuangan kita, serta seberapa besar uang yang dialokasikan untuk investasi. Ilmu yang kita miliki soal finansial dan investasi sangat mempengaruhi hasil. Dan gimana pun, apalagi buat yang baru memulai, langkah awalnya tentunya harus meningkatkan penghasilan dulu dari kerja, dari bisnis atau side hustle, dan juga mengontrol pengeluaran. Nah, buat teman-teman yang masih bingung kenapa belum bisa meningkatkan penghasilan, atau bahkan belum mendapat penghasilan sama sekali, lanjut nonton 2 video yang ini.